Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat-sahabat jamaah Urbi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu senantiasa di dalam kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita kemahkan kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sesi kali ini ada pertanyaan dari sahabat kita yang ada di seberang sana, yakni di negara Malaysia. Salam santunku, salam hormatku bagi jamaah yang tinggal di Malaysia. Mari silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pak Ustaz, apa khabar Pak Ustaz? Mudah-mudahan Pak Ustaz dalam keadaan sihat. Okey, saya Malik Pak Ustaz dari Kuala Lumpur. Ada sedikit kemuskilan ingin pencerahan daripada Pak Ustaz. Begini Pak Ustaz, sewaktu dilahirkan ke dunia ini, saya tidak diberi pilihan untuk jadi lelaki atau perempuan. Siapa kedua ibu bapa juga tidak diberi pilihan. Semuanya tidak diberi pilihan. Apabila menjelang akhir baligh, apabila aku sudah mula mengambil tempat, maka mulalah hidup ni merasakan punya banyak pilihan. Pertanyaan saya Pak Ustaz, apakah kita sebenarnya punya pilihan dalam hidup ini? Atau hanya kita menjalani kehidupan ini dengan pilihan yang telah Tuhan tetapkan sejak azali? Dengan arti kata lain, pilihan yang kita buat itulah yang telah ditetapkan Allah. Namun soalan kedua Pak Ustaz, bagaimana dengan mengenal diri ini akan memberikan kita motivasi diri dalam mengharungi kehidupan ini agar kita dapat menjadi seorang yang pasif, agar kita tidak menjadi seorang yang pasif dan yang tidak berbuat sesuatu dan hanya menyerah kepada ketentuan Tuhan. Mohon pencerahan daripada Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz ya. Mudah-mudahan Pak Ustaz dan keluarga dikurniakan kesihatan padanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah manusia bisa memilih? Dan bagaimanakah caranya agar kita tetap tidak pasif di dalam kehidupan ini? Karena ketika kebanyakan manusia yang sudah mencapai ma'rifat, kebanyakan manusianya pasif karena salah
mengartikan hakikat dan makrifat itu sendiri. Karena manusianya tenggelam di dalam makrifat manusianya daripada makrifat Tuhannya. Manusia masih merasa dirinya yang makrifat, akhirnya terbelenggu dengan kepasifan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana mungkin manusia bisa memilih kehidupannya sementara manusia tak punya hidup? Bagaimana mungkin manusia bisa memilih apa yang terbaik bagi dirinya sementara manusianya tak punya kuasa sedikit pun? Alhamdulillahirrabbilalamin. Maknanya kita di dalam kehidupan ini, bila yang merasa bermakrifat, bila yang merasa mengerti, bila yang merasa memahami ilmu paparan di uripi Allah ini, ya tentunya akhirnya manusianya pasif. Karena yang diketahui hanya teorinya saja. Karena yang diketahui hanya pemahamannya saja. Dan karena yang merasa memahami dan karena yang merasa mengerti masih hawa nafsunya, maka terbelenggulah diri kita dengan prasangka-prasangka bahwa kita telah memahami makrifat. Akhirnya ya pasif. Akhirnya selalu pasrah. Pasrah kepada hawa nafsunya. Karena apa? Bagaimana mungkin kita pasrah bila kita masih merasa berlaku di dalam kepasrahan itu? Bagaimana mungkin kita bisa pasrah sementara kita pasrah dengan kepasifan kita sendiri yang seolah-olah kita paham tapi hakikatnya belum paham. Kita selama ini belum memahami siapa yang beraktivitas selama ini. Jadi seolah-olah kita membatasi aktivitas diri kita sendiri. Karena kita yang merasa mampu memahami hakikat dan makrifat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena memang tanpa bait ya akhirnya manusia salah memahami hakikat dan makrifat. Karena tidak ada gurunya. Karena yang diketahui hanya kata-katanya, hanya mendengarkan saja. Akhirnya belajar mengaplikasikan sendiri tanpa pembimbing. Akhirnya yang membimbing hawa nafsunya. Akhirnya disesatkanlah pemahamannya. Dikira pemahamannya begini. Padahal tidak begini. Masih serba bingung. Manusianya mesti belajar menjaga dan menjaga. Belajar berperang dan berperang. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Sampai ajal menjemputnya. Tetap di dalam belajar dan belajar. Tetap di dalam berperang dan berperang. Kapan nyantainya? Kapan masuk surganya? Kalau masih di dalam neraka saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah sebuah rahasia. Dan akulah rahasia di balik manusia itu. Jadi seolah-olah Allah tak akan mengubah keadaan manusia
bila tidak manusia itu sendiri yang mengubahnya. Seolah-olah Allah bersembunyi di dalam ciptaannya. Allah tidak menampakkan dirinya. Seolah-olah hanya makhluknya lah yang menjadi Tuhan atas dirinya. Hanya makhluknya lah yang wujud. Seolah-olah hanya makhluknya lah yang hidup. Seolah-olah hanya makhluknya lah yang berkuasa atas hidup dan badan ini. Akhirnya semua yang diaktivitaskan serba makhluknya. Ini bila kita kaji secara syariatnya. Allah mengandung syariat pun Allah mengandung hakikat makrifat. Maknanya bila syariat-syariat yang berlaku selama ini, syariat itu apa sih? Syariat itu bukan sholat, puasa, zakat, haji itu saja. Syariat itu adalah sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, semua itu ya syariat. Isinya syariat di dalam kehidupan kita, ya ada syariat baik, ada syariat buruk. Ada syariat taat, ada syariat maksiat, ada syariat terang dan ada syariat yang gelap. Semuanya sama-sama syariat. Syariatnya siapa? Apakah mungkin manusia bisa bersyariat? Karena manusia tak punya hidup, bagaimana mungkin bersyariat? Maka dari itu dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah, innamal a'malu binniyah. Jadi kita sholat apapun, setiap sholat, setiap ibadah, dan setiap apapun wajib diawali dengan suatu niat. Yang mana di dalam akhir niat itu ada tempat untuk roji'un, ada tempat untuk kembali. Niat makan lillahi ta'ala. Niat duduk lillahi ta'ala. Niat sholat lillahi ta'ala. Niat berdiri lillahi ta'ala. Niat ngerokok lillahi ta'ala. Niat mandi lillahi ta'ala. Hubungan suami istri lillahi ta'ala. Maknanya kita diutus berniat supaya kita tetap kembali pulang kepada lillah, kepada Allah. Bukan pulang kepada hawa nafsu manusianya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi bila manusia sudah kembali kepada Tuhannya, bila manusia sudah menempuh jalan baiat, maka apapun yang dihadapinya, baik itu tampilan baik dan keburukan, tampilan taat dan kemaksiatan, tampilan hitam dan putih, maka manusianya sudah selamat melewati taat dan maksiatnya, selamat melewati baik dan buruknya, selamat melewati hitam dan putihnya. Karena apa? Karena bukan manusianya lagi yang berlaku di dalamnya. Jadi meskipun ketika manusia masih merajai kehidupan dan badan ini, kerja dan nganggurnya sama-sama berdosa. Karena antara kerja dan tidak kerja sama-sama didalangi, sama-sama dituhani, sama-sama dikuasai oleh manusianya di hatinya yang merasa bisa berbuat kerja dan tidak kerja. Suatu yang berpasangan, bila yang jadi Tuhan masih manusianya yang berkuasa atasnya, semuanya berada di lembah dosa.
Akan tetapi bagi manusia yang sudah rela, ridho, mati di dalam menyaksikan Tuhannya, yakni orang-orang yang sudah berbaiat, sudah enjoy saja, sudah tidak berperang-perang lagi, sudah tidak jaga-jaga lagi, sudah tidak latihan-latihan lagi, karena ia sudah lulus kembali kepada Tuhannya, mati sebelum mati, maka mana mungkin manusia bisa mengubah dirinya, sementara yang ada hanya Allah lah yang mengubah, Allah lah yang memerankan manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana supaya di dalam kehidupan ini ada semangat untuk beraktivitas, tidak tenggelam di dalam ilmu hakikat dan makrifat. Karena kebanyakan manusia yang salah memahaminya, akhirnya ya malas beraktivitas, malas nyambut gawe, karena sudah terkurung dengan kemakrifatan manusianya sendiri yang masih salah paham. Karena belajar sendiri ya bingung. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi orang-orang yang sudah masuk ke dalam ranah ketuhanan, ya apapun yang dilakukan tidak mengubah keadaan-keadaan yang lalu. Dulu kerja sebelum baiat, setelah baiat ya tetap kerja. Dulu sholat sebelum baiat, setelah baiat ya tetap sholat. Tapi sholat dan kerjanya sudah sama-sama selamat di sisi Allah. Karena manusianya tak merasa mampu melakukan di dalamnya. Akan tetapi bagi manusia yang belum mengenal Tuhannya, kerja dan sholatnya selama ini penuh di dalam lembah fahsya wal munkar, di dalam lembah kemaksiatan, karena manusianya yang merasa menjadi pemimpin, karena manusianya yang merasa menjadi pencipta di dalamnya, sama-sama berdosanya, sama-sama anarnya, sama-sama sesatnya. Contoh kerja tidak kerja, sholat tidak sholat secara syariatnya, bila manusianya masih merasa sebagai pelakunya, ketika sholat manusianya bangga dengan sholatnya. Ketika tidak sholat manusia murung, sedih, takut akan dosa-dosanya. Maka dari itu serba jelek, serba sesat, serba salah. Kenapa? Karena yang ada yang salah. Yang ada mestinya yang ada hanya Allah, loh kok yang ada manusianya. Ini kan salah. Menurut tatanan agama Islam itu sendiri. Selama ini kita memeluk Islam hanya tanggung. Maknanya banyak akidah yang tersesat daripada hakikat Islam itu sendiri. Maka dari itu, siapakah yang bisa melakukan syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifat? Bukan manusianya yang melakukan itu semua, tapi Allah lah yang memerankan manusia berlaku syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifat. Jadi bila hanya Allah yang berkuasa atas manusianya, meskipun kita bekerja dengan giat, tapi di dalam hati kita sudah tak punya daya upaya apapun untuk bekerja. Yang diingat, yang dirasa, yang digema di dalam hatinya, inilah kuasanya Allah. Inilah kesuciannya Allah. Inilah akbarnya Allah. Jadi manusia yang sudah bisa kembali kepada Tuhannya, maka yang disaksikan
hanyalah wajahullah, keakbaran Allah lah yang disaksikan selama ini, daripada menyaksikan dirinya sendiri dan apalagi menyaksikan orang lain. Dirinya saja tidak bisa menyaksikan apa-apa, yang ada hanyalah asyahid. Allah sendiri yang bisa menyaksikan zatnya sendiri, dan Allah sendiri yang bisa menyaksikan apapun yang diciptakannya. Jadi bagaimana caranya agar kita tetap bersemangat di dalam kehidupan ini meskipun kita berada di dalam latihan dan latihan kemakrifatan, latihan dan latihan dengan secara istiqomah menjalani dan mempraktekkan apa-apa yang sudah diterangkan di dalam uripi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka jelaslah jawabannya. Bila manusianya masih merasa yang bisa beraktivitas, bila manusianya yang masih merasa bekerja, maka selamanya manusia akan jatuh dan jatuh ke lembah nerakanya. Karena yang ada di dalam hatinya bukan Allah, tapi diri manusianya. Itulah lembah neraka. Jadi apapun yang kita lakukan, baik itu ketaatan ataupun kemaksiatan, bila yang jadi Tuhan di dalam hati kita masih diri kita sendiri yang mentuhani perbuatan-perbuatan itu, ya semuanya salah semua. Karena yang ada, yang mestinya tidak ada, ngaku-ngaku ada. Siapa? Manusia kita. Yang mestinya tidak ada, tapi ngaku-ngaku ada. Seperti iblis dan setan. Tidak mau sujud dan patuh kepada keadamannya. Tidak sujud dan patuh kepada ketiadaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan jawaban yang singkat ini kita semua bisa mengambil hikmahnya di dalamnya, terutama diri saya sendiri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.